Tuan muda, Anda dipanggil Big Boss. Beliau menunggu di ruang keluarga. Oke. Tuan muda. Gue, tuan muda. Hahaha, gila, tuan muda dong. Bah, gue harus gagah mulai sekarang. Tunggu, Big Boss, itu ayah kan? Wah, oke deh. Tapi ada apa ya? Halo ayah, ada apa? Duduklah, ada yang ingin ayah bicarakan. Wah, tentang apa nih? Tentang sekolahmu. Oh iya, aku belum bayar. Semuanya udah beres. Hah? Serius? Kapan ayah ke sana? Ya, tadi pagi ayah ke sana. Berarti aku udah bisa ujian dong. Nggak perlu, semua udah dibayar. Aku membayarnya hingga kau lulus, dan nilaimu pasti bagus. Kok bisa gitu? Ya, semuanya bisa selesai kalau ada duit, nak. Lagi pula, ayah udah bilang kan, kalau kamu nggak akan pergi ke sekolahan lagi, dan lulus dengan nilai yang bagus. Nah, ayah udah beresin itu semua. Ayah membayar sekolahanmu sampai kamu lulus dan memberikan sedikit tambahan agar kepala sekolah mau menggantikan nilaimu. Jadi, aku nggak perlu sekolah lagi nih mulai sekarang. Ya, kamu nggak usah mikirin soal tugas sekolah lagi. Sekarang, fokuslah untuk menjadi agen. Oke ya, Sekarang, bersiaplah untuk tugasmu yang pertama. harus ya hari ini. Apa tugasku? Simple kok, pergilah bersama 2 agen suruhanku untuk menagih utang selama 2 bulan yang belum dibayar. Kamu cukup mengawasi mereka ya. Oke ya. Paman, rumahnya masih jauh kah? Ya, lumayan. Kenapa emang? Nggak apa-apa sih. Sebenarnya, apa yang harus aku lakukan? Kamu cuma disuruh mantau kita kan? Ya artinya, kamu hanya disuruh melihat kita bekerja sebagai contoh Tuan. Emang kayak gitu ya tujuannya? Ya, sebelum Tuan muda diberi tugas, Tuan disuruh melihat kami, bagaimana kami bekerja. Nah, sekarang, bersiaplah, kita sudah sampai. Permisi, Pak. Iya, ada yang bisa saya... Hah? Maaf Pak, saya belum bisa melunasinya sekarang. Hah? Bapak udah aku beri keringanan selama 1 bulan yang lalu, dan sekarang masih belum bisa membayarnya. Uang 12 juta itu bukan uang yang kecil, dan kalau nggak dibayar-bayar, yang ada bunganya akan terus meningkat. Iya Pak, saya paham, tapi saya nggak tahu mau bayar pakai apa. Hei Pak Tua, jangan main-main dengan saya. Kenapa ini? Gue nggak bisa ngeliat ini semua. Apa yang terjadi? Orang tua itu bisa mati kalau dengan cara seperti itu. Ampun Pak, ampun. Saya akan membayarnya minggu depan. Minggu depan? Kamu pikir saya kesini nggak pakai tenaga dan uang? Iya Pak, maaf. Saya janji, saya akan membayarnya minggu depan. Tolong, kasih saya keringanan sekali lagi. Saya mohon Pak. Nah, biar saya beritahu. Paman, stop! Kenapa paman sekasar itu sama orang tua? Mengganggu. Hai Tuan, ingat, Tuan hanya disuruh untuk melihat kita bekerja, bukan untuk mengganggu pekerjaan kami kan? Diam dan lihatlah. Hah? Iya, tapi caramu berlebihan, Paman. Bisakah Tuan muda diam? Tapi, Paman, Aku akan membereskan ini dulu. Setelah itu, kita pulang. Nah, sampai mana kita tadi? Oh ya, ku beritahu ya, ginjal dan mata, kalau kau jual itu mahal harganya. Kau tahu kan? Iya Pak. Ingat, kalau minggu depan saya kesini lagi Anda belum bisa melunasi hutangnya, saya akan ambil paksa. Ku bunuh kau dan ku ambil semua organmu yang bisa ku jual untuk bayar hutangmu. Faham? Baik Pak, terima kasih atas keringanannya. Ayo balik, gagal lagi kita dapat duit hari ini. Ayah! Wah, kau udah pulang? Ayah, apa-apaan ini? Pekerjaan apa yang kau berikan padaku? Hah? Bukannya aku memberimu tugas yang sangat mudah ya? Apa menurutmu itu sangat sulit? Bukan itu. Tapi kenapa menagih hutangnya sampai sekasar itu? Kalau begitu, orang yang ditagih bisa stres, dia bisa gila, dan mungkin bisa kehilangan nyawanya. Kenapa harus sekasar itu? Cari tahu sendiri. Kau juga akan paham nanti. Mama,
Iya sayang, ada apa? Mah, kenapa cara anak buah ayam menagih hutang sekasar itu? Aku nggak bisa melihatnya, Mah. Kasihan. Mengenai hal itu. Mungkin mereka udah terlalu lama, dan bunganya udah sangat besar. Kalau nggak digituin, mereka akan diam saja. Agen ayah kayak gitu demi kebaikan mereka juga, Al. Udah, tenanglah. Mereka nggak sekejam yang kamu pikirkan kok. Kamu pasti capek kan? Istirahatlah di kamar. Semua akan baik-baik saja kok. Kamu hanya perlu terbiasa dengan pekerjaan barumu. Emang gitu ya, Mah? Ya sudahlah. Aku cuma nggak tega melihat semuanya. Sayang, bisa nggak kalau anakku jangan diberi tugas seperti itu lagi? Hah? Hahaha, aku menolaknya. Hatinya sangat lembut. Dia nggak bisa melakukan pekerjaan itu. Makanya, aku akan merubah hatinya secara perlahan. Diamlah dan jangan ikut campur urusanku. Nah, sekarang jangan ganggu aku. Ah, iya. Yaudah. Baik sayang. Tolong! Laba-laba! Sial, kenapa rumah semewah ini ada laba-laba di kamar mandinya? Aku mohon, jangan bergerak, tetap di situ, oke? Aduh, gimana cara gue keluar? Jangan bergerak! Ah! Sayang, ada apa? Kenapa teriak-teriak? Ah! Al? Ibu, tolong! Iya, ada apa? Ada laba-laba di kamar mandi, Bu. Aku takut laba-laba. Tolong bunuh makhluk siluman itu. Iya, akan ibu bunuh nanti. Tapi sekarang, lebih baik kamu pakai handuk dulu atau baju sebelum hal buruk terjadi. Iya, aku telanjang. Udah aman kan, Bu? Aman sayang, udah kubunuh hewannya. Terima kasih, Bu. Dan maaf soal yang tadi. Maaf kenapa? Ya, aku nggak sengaja tadi. Dan saking takutnya, aku lupa kalau aku nggak pakai baju. Soal itu. Nggak apa-apa kok, ibu suka. Hah? Maksudnya ibu suka ngelihat kamu ketakutan kayak tadi. Oh, kirain suka apa? Kamu ada fobia laba-laba atau gimana? Kok setakut itu? Padahal lucu loh. Lucu, Ibu bilang. Dari sekian banyaknya lawan dan berandalan yang aku lawan, laba-laba adalah monster sesungguhnya. Hahaha, padahal itu cuma binatang kecil. Namanya juga takut, Bu. Apa yang kamu takuti dari makhluk sekecil itu? Aku geli ngeliat kakinya. Ditambah, dia kalau lari cepet banget. Tahu sini takut, dia malah lompat. Kan kocak. Dasar aneh, sama berandalan nggak takut. Takutnya sama laba-laba. Hehe, ya gitu, Bu. BTW, kenapa Ibu ada di sini? Ibu mau ke kamarmu, dan kebetulan kamu teriak-teriak. Makanya ibu buru-buru ke sini deh. Oh alah, untung ada Ibu. Terus, ada apa Ibu nyariin? Ibu mau ngajak kamu ke mall. Ibu lihat bajumu udah pada jelek. Ibu mau beliin baju untukmu. Wah, serius nih? Iya dong. Ibu juga mau beli baju soalnya. Jadi sekalian deh ibu beliin kamu. Wah, ya udah. Ayo, mau berangkat jam berapa, Bu? Aku udah gak sabar nih. Ibu ganti baju dulu ya. Tadi kusut karena jatuh. Kamu siap-siap deh. Oke, siap, Bu. Kalau udah siap, kita langsung berangkat. Burung gagak harimau Sumatera. Cakep. Ayo siap-siap, terus berangkat. Bagus sih pantunnya, tapi kayaknya perlu diasah lagi deh. Bajunya di sini bagus-bagus kan? Iya, Bu. Kamu lihat-lihat aja dulu. Kalau ada yang kamu suka, ambil aja ya. Ibu mau ke sana, mau nyari baju. Kamu jangan pergi jauh-jauh ya, biar enak nyariinnya. Oke, siap. Ada cowok mah gas-gas aja kalau mau diajak kemanapun. Asal jangan disuruh milih. Cowok mah nggak tahu apa-apa, sekalipun itu baju untuknya sendiri. Kalau kayak gini kan repot. A few moments later. Kamu ibu cariin ternyata di sini. Kan ibu udah bilang, jangan jauh-jauh.
Kejauhan ya Bu? Kasihkan lihat-lihat, nggak sadar kalau kejauhan. Ya udah, sini. Bantuin ibu milih mana baju yang cocok. Oke, tapi aku kok lapar ya? Iya, abis ini kita makan steak. Ayo ikut ibu dulu. Tungguin ya, ibu mau ganti baju dulu. Ada beberapa baju yang ibu suka. Nanti kamu bantuin lihat ya, mana yang paling cocok. Siap, aman kalau itu. Ini baju yang pertama ibu pilih. Gimana menurutmu? Wah, ibu terlihat cantik dan seksi pakai baju ini. Cocok nggak kalau dipakai? Cocok banget ini mah. Kalau yang ini baju yang kedua. Ini juga cocok Bu. Ibu terlihat jauh lebih cantik dan seksi pakai baju ini. Kalau yang ketiga, gimana menurutmu? Ini juga cocok banget sama badan ibu yang mulus dan seksi. Kalau yang keempat, yang ini kurang ya? Ibu pakai baju itu terlihat sangat seksi Bu. Ini baju yang terakhir, gimana? Nah, kalau yang ini, Stop bilang kalau ibu seksi ya, nanti kamu ketagihan loh. enggak Bu. Kalau baju yang ini cocok juga kok, hehe. Ada, bentar ya, ibu mau ganti lagi. Buset, ini ibuku kenapa ya? Sial. Nah, sekarang menurutmu, mana baju yang paling cocok? Waduh, Kok waduh? masalahnya semua baju yang ibu pilih itu cocok semua. Kamu suka semuanya? Iya, menurutku semuanya cocok di ibu. Ya udah kalau gitu, ibu beli semua aja deh. Hah? Ibu borong? Ya, santailah. Duit ibu banyak. Sekarang gantian kamu. Mana baju yang kamu suka? Hah? Sebenarnya aku cuma jalan-jalan aja sih. Soalnya aku bingung mau baju yang mana. Aku nggak bisa milih. Mending ibu pilihin deh baju yang cocok untuk aku. Hehe. Ulangan hampir selesai. Dan kita nggak pernah lihat Al lagi sejak saat itu. Kalau ini sih udah pasti. Dia nggak bisa ikut ulangan karena belum bayar. Dan dia sekarang lagi nyari duit untuk bayar sekolah. Gue mikirnya juga gitu sih, karena dia hidup sebatang kara sekarang. Terus pertanyaannya, dia kemana sekarang? Kalau dia kerja di mana? Dan kerja apa coba? Entahlah, kenapa dia nggak cerita ke kita ya? Padahal kita kan bisa bantu. Mungkin dia nggak enak sama kita? Tapi bukannya yang namanya sahabat itu harus saling membantu ya? Tapi si Al malah tiba-tiba menghilang dari Len. Gue cuma takut dia diculik sih. Lah, dia kan udah gede. Pemimpin geng boy, masa kalah sama penculik? Lu nggak tahu ya, ibu-ibu zaman sekarang sukanya sama berondong, walaupun udah punya suami. Bahkan kemarin sempat masuk nominal loh, 7 fenomena langka di dunia. Buset, lu serius ada berita kayak gitu? Nggak percaya nih anak. Nah, kawan kita itu kan tampan, gagah dan pemberani. Kita tahulah lawan kriminal aja diladenin, tapi kita kan nggak tahu ya. Kalau dia diculik sama emak-emak tobrut terus diperkaos gimana? Terus si Al terhipnotis. Kan kita nggak tahu. Lah buset nih anak, nggak mungkin itu mah. Nggak mungkin ada ibu-ibu yang mau sama anak yatim piatu kayak dia. Nah, justru itu malah bisa dijadiin modus loh. Nanti kata-katanya gini, kamu ibu asuh ya jadi anak angkat, kasihan, bla 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 bla. Ujung-ujungnya apa? Digoyang-goyang tuh anak. Terserah lu dah Ham, cerita lu tuh nggak masuk akal. Dan nggak akan terjadi juga. Ya udah, gue nyet. Dari tadi gue perhatiin, lu kok diem aja? Ada apa? Ini kawan kita kan, barusan lewat beranda YouTube gue. Wah, iya, lihat ke rambutnya. Gue yakin 100% itu Al. Ternyata dia kerja jadi konten kreator. Iya, alhamdulillah. Seenggaknya sekarang kita tahu sahabat kita masih hidup. Dan gak diculik sama emak-emak. Masih aja dibahas. Nah guys, gimana langkah kita selanjutnya? Gimana kalau gini aja? Kita selidiki dia. Cari di mana tempat dia terakhir bikin konten. Siapa tahu kita dapat petunjuk di sana. Ya, syukur-syukur dia balik ke sana untuk bikin konten lagi. Dan kebetulan kita juga ada di sana. Ada apa ya? Kenapa nyariin? Seperti biasa, ayah ada tugas untukmu. Aku nggak mau kalau kayak kemarin. Aku nggak mau kalau disuruh nagih utang. Oh, tenang. Kali ini bukan untuk nagih utang kok. Tapi untuk menjadi pembela kebenaran.
ayah disuruh untuk ngasih pelajaran ke para preman yang suka bikin onar. Apalagi mereka yang suka malak penghasilan penjual kaki lima. Kasian kan? Makanya ayah nyuruh agen ayah untuk turun tangan. Dan seperti biasa, kamu akan mendampinginya. Kasih mereka peringatan. Dan kalau dia ngelawan, kamu boleh turun tangan. Kamu jago berantem kan? Wah, menarik. Oke deh, aku juga udah lama gak gelut. Bisa nih untuk peregangan. Nah, gitu. Semangat. Kamu berangkat sama 2 agen ayah yang kemarin ya. Kenapa nggak ganti sih ya? Mereka telah profesional dan mereka adalah agen terpercaya ayah. Hah, ya sudahlah. Ya udah, sana ke garasi. Mereka udah nunggu di sana. Iya, siap ya. Hah, enak juga ya tuh anak ditipu. Preman-preman itu udah nunggak selama 4 bulan dengan bunga yang udah mencapai 100%. Dengan hutang 60 juta dan bunga yang full, preman itu pasti nggak bisa bayar. Apalagi kita datangnya mendadak. Nah, aturannya mereka harus dibunuh dan diambil semua organ tubuhnya yang masih sehat untuk melunasi semua hutangnya. Hahaha, kamu akan melihat pembantaian, Al. Paman, kenapa kok lu bawa katana? Oh, ini hanya untuk berjaga. Karena kita akan berhadapan dengan preman. Ya, kita harus selalu waspada kan? Iya sih. Terus, kenapa kita harus jalan kaki? Agar mereka nggak kabur karena dengar suara mobil kita. Masih jauh kah? Itu, mereka ada di depan. Wah, itu dia. Hei, kemari kau. Hah? Ada urusan apa, ha? Pakai nanya, lunasi semuanya sekarang. Loh, Paman, kata ayah ini bukan urusan hutang. Hah? Asal kamu tahu ya, semua yang berurusan dengan kita itu pasti ada kaitannya dengan hutang. Apa? Jadi aku dibohongi? Hutang apa, ha? Uang kalian kan udah banyak. Jadi buat apa? Sudah kuduga. Hei sampah, kau mau bayar atau nyawa taruhannya? Hahaha, jangan bercanda. Jumlah kita 2 kali lipat dari kalian. Jadi kalianlah yang gak akan pulang dengan selamat. Ayo teman-teman, kita ada kerjaan nih. Basmi 3 tikus itu. Ayo! Nah, Tuan, tunjukkan pada kami kalau kau pantas kupanggil sebagai Tuan Muda. Majulah, kudengar kau jago berkelahi kan? Hah, semuanya nih. Sebenarnya, gue nggak suka kalau suruh nagih hutang kayak kemarin. Tapi sepertinya ini berbeda. Ini baru seru, hahaha. Hah? Kita gak punya banyak waktu. Lah, dia bisa bicara. Kupikir selama ini dia bisu. Baiklah, sepertinya kau lapar ya. Tugas kita udah selesai. Ayo balik. Hei, apa-apaan kalian? Kalian membunuh semua orang yang ada di sana dan pergi begitu saja. Di mana sisi kemanusiaan kalian? Kalau kau mau mengurusnya, ya silahkan Tuan. Lagi pula, nanti akan ada agen lain yang membersihkannya, sampai hilang semuanya. Bahkan data dirinya juga akan dihapus. Apa? Ada yang nggak beres sama organisasi yang ayah pimpin. Baiklah, aku pulang. Apa-apaan ini? Kalau gue nanya ke ayah, pasti nggak akan dijawab. Gue juga muak sama dia. Mending gue nanya ke ibu aja dah. Malah lebih jelas. Kok nggak ada ya? Ah, kemana sih? Giliran dicariin, nggak ada. Gue udah muter-muter, masih nggak ketemu. Satu-satunya tempat yang belum gue cek, yaitu ada di kamarnya ibu. Ah, ya kali gue ke sana. Tapi, gue butuh jawaban. Ibu! Akhirnya ketemu. Loh, ngapain kamu sampai sini? Ada apa sayang? Apa-apaan ini, Bu? Kenapa agen ayah berani membunuh? Jawab, Bu, kenapa? Lebih baik kamu tenang dulu, Al. Enggak, kenapa mereka sampai dibunuh dan dibiarkan begitu saja? Ibu bilang mereka nggak sekejam itu. Tapi mana? Bu, mereka masih punya hak untuk hidup. Kenapa langsung main bunuh-bunuh aja? Iya sayang, tenang dulu, biar ibu jelasin. Kamu tenang dulu. Aku kesel lihat kejadian tadi. Ah, apaan sih? Sekarang, tenang ya, biar ibu yang jelasin. Ibu. Iya, Bu. Sebenarnya, kita punya aturan soal minjam-meminjam di sini. Setiap telat 1 bulan, bunganya akan bertambah 25%. Dan kalau nyampe 100%, dan di hari terakhir mereka masih belum sanggup untuk membayarnya,
Maka, kami terpaksa mengeksekusinya, lalu mengulitinya dan mengambil beberapa organ tubuh yang masih sehat untuk dijual. Hah? Tapi kenapa harus sejahat itu, Bu? Di dalam surat perjanjian, sudah tertera, dan mereka menerimanya. Mereka menerima konsekuensinya. Dan, kalau bukan dengan cara seperti itu, usaha pinjaman kita pasti akan bangkrut. Tapi apa benar, setelah eksekusi akan ada agen lain yang membersihkannya? Iya sayang, itu benar. Ada yang membersihkan di tempat TKP, dan ada yang membersihkan identitas digitalnya. Jadi kalau dilacak, nggak akan bisa ketemu. Itukah yang ibu bilang gak kejam? Maaf sayang, ibu nggak bisa ngasih tahu semuanya. Sebenarnya, ibu juga nggak suka sama hal kayak gitu. Tapi, ini semua adalah usaha ayahmu. Dan ibu nggak boleh mengganggunya. Bu, tapi kalau ada polisi yang tahu bagaimana? Setelah ayahmu meninggal, suamiku yang diangkat menjadi komandan prajurit khusus. Jadi, organisasi ilegal ini bisa bersembunyi di balik hukum. Karena suamiku seorang militer. Polisi hanyalah pangkat yang paling rendah. Polisi nggak akan bisa dan nggak akan berani mengusik para militer khusus. Apalagi ayah yang seorang komandan. Jadi dengan kata lain, organisasi ini ikut kebal hukum ya? Nah, iya. Gimana? Masih ada yang ingin kamu tanyakan? Masih ada banyak pertanyaan sebenarnya, tapi nanti aja deh, aku mau nyari angin dulu. Oh, oke. Baiklah sayang. Kalau ada apa-apa, tanya ke ibu aja ya. Lama-lama gue nggak betah di sini. Agen-agen di sini sangat kejam dan aneh. Dari mulai mereka yang hampir membunuh orang tua, dan sekarang mereka yang membunuh banyak orang. Sebenarnya, apa pekerjaan ayah? Kenapa dia bisa duduk santai? Dan dengan santainya, para anak buahnya juga membunuh dan dibiarkan begitu saja tanpa takut ketahuan. Gue juga nggak bisa kerja di sini dengan melihat penderitaan orang lain. Apa dia dokter? Kok ada dokter? Apa salah sakit ya? Gue ikutin ah. Tempat apa ini? Pergilah. Di sana adalah tempat laboratorium. Kalau lu ke sana, lu nggak akan bisa keluar lagi. Hah? Monster? Lu siapa? Gue, Bara. Gue berhasil kabur dari lab. Apa? Bara? Pemimpin Remonaging? Bukannya lu ditahan ya? Apa yang terjadi? Kenapa lu kayak gini? Iya, gue Bara. Gue dibawa ke sini dan dijadiin bahan eksperimen. Di dalam sana, banyak manusia yang telah menjadi mutan. Pergilah dan bongkar semua kejahatan keluarga ini, Al. Gue nggak tahu kenapa lu bisa sampai sini. Yang jelas, target selanjutnya adalah lu. Pergi sekarang, Al. Larilah sebelum gue kehilangan kendali. Atau akan ada penjaga yang melihat kita. Wah, sepertinya ada tamu tak diundang. Larilah, Al. Pergi, jangan sampai lu ketangkap. Apa? Penjaga, tangkap dia. Kejar dia sekarang. Lari, Al. Hah? Sial, apa-apaan ini? Gue terjebak dalam masalah besar. Anak itu, dia adalah objek eksperimen selanjutnya. Tapi dia malah udah tahu duluan. Kalau dia sampai lolos, kemungkinan besar dia akan mengacau. Bagaimana ini? Sepertinya gue harus lapor ke Tuan. Sela? Woi, nggak usah lari-lari di dalam rumah. Sela, ayo cepat pergi dari sini. Apa? Ada apa ini? Ayo, buruan ikut. Gue nggak bisa jelasin sekarang. Hei, tunggu. Wah, sepertinya ada pria tampan yang sedang punya masalah. Tapi kok kayak nggak asing ya? Hei, masuklah, kemari.